Adegan dimulai dari seorang ibu bernama Ellie. Pagi hari itu, ia hendak memberi susu kepada anak bayinya yang bernama Rachel. Namun saat Ellie masuk ke kamar Rachel, anak bayinya itu ditemukan dalam keadaan meninggal, sunyi. Tidak ada tangisan, tidak ada napas, hanya tubuh kecil yang sudah tak bernyawa. Hal itu membuat Ellie hancur, frustrasi, dan tenggelam dalam kesedihan yang dalam. Setahun berselang, Ellie kini bekerja sebagai penebang kayu. Ia menerima pekerjaan di tempat yang jauh dari pemukiman, sebuah rumah besar milik pria tua bernama Randolph. Saat tiba di sana, pintu depan terlihat sepi, terlalu sepi. Ellie pun masuk melalui akses belakang. Di sanalah ia bertemu dengan Randolph, pria tua dengan tatapan yang sulit ditebak. Mr. Randolph? Namun, ada yang aneh. Alih-alih membahas pekerjaan, Randolph justru menanyakan anak Ellie yang bernama Wyatt. Ellie merasa janggal. Kenapa itu penting? Randolph menjawab pelan, ia tahu dari pekerjanya yang telah merekrut Ellie. Ellie mengatakan pekerjaan ini mungkin hanya memakan waktu 3 hari. Namun, Randolph menggeleng lebih lama dari itu, dan ia menyuruh Ellie tinggal sementara di pondok milik karyawannya yang sedang pergi. Well, if you want to brief me on the job, we can start right away. Caretaker said it would take about 3 days. Somewhat more, I should think. So the cottage is empty. There's plenty of space for you there. Sementara itu, Wyatt menunggu di mobil. Dengan mimisan kecil di hidungnya, ia merasa melihat sesuatu bergerak di balik pepohonan. Saat ia mendekat, ia melihat sebuah bola ranting, kering, berantakan, dan anehnya, benda itu mengingatkannya pada sesuatu yang ia lihat malam ketika Rachel meninggal. Setelah sampai di pondok, Wyatt mengeluhkan keadaan pondok tinggal sementara itu dan ingin tinggal di rumah saja. Namun Ellie tidak mau dengan alasan jarak dari rumah ke tempat itu cukup jauh. Why couldn't we just sleep at home? Because that's a couple $100 in gas, and I'm not driving 2 hours back and forth each day. Kemudian Ellie memberikan sebuah pisau lipat kepada Wyatt, yakni pisau berlogo pohon magnolia yang diturunkan oleh kakeknya Ellie. Just him. Just the old guy by himself. I guess so. Saat makan malam, Wyatt memarahi Ellie karena diam-diam meminum minuman keras. Walaupun Ellie mengelak, akhirnya Ellie mengaku dan menyuruh Wyatt untuk segera tidur. Sit with water so I won't notice. Is that about right? Namun Wyatt malah membuka HP dan melihat video lama tentang adik bayinya yang telah meninggal. Tentu saja itu membuat Ellie marah dan meneriaki anaknya untuk segera masuk ke kamar. Why are you doing this to me? Setelahnya, karena teringat akan anak bayinya lagi, Ellie membuka sebuah paket berisi cermin, di mana itu dikirim oleh sebuah proyek bernama Potret Kesedihan, yang menangani kesedihan atas ibu yang kehilangan bayinya. Di video demo proyek itu, menyuruh sang ibu mengangkat cermin itu yang seolah-olah adalah bayinya. Mereka memilih cermin karena itu adalah wujud dari refleksi kehampaan atas hilangnya sang anak, dan menganggap jika itu adalah lubang dari diri si ibu yang akan menjadi bagian dari mereka selamanya. Namun, sebelum video demo proyek itu selesai, Ellie memilih mematikan HP-nya dan tidak lanjut menonton videonya, seolah tidak tertarik untuk mengikuti proyek itu.
Pagi harinya, Ellie dan sang anak pergi ke hutan yang akan ditebang pohonnya. Randolph sudah berpesan untuk memotongi pohon-pohon yang sudah ditandai. Saat sampai di lokasi, mereka bingung karena ada sebuah tempat teater mini. Ellie dikejutkan juga dengan Wyatt yang tiba-tiba menyalakan alat chainsaw. Hal itu tentunya membuat Ellie kesal dan memarahi Wyatt karena menyalakan alat chainsaw tanpa standar keamanan adalah hal yang sangat berbahaya. You do it standing up like that, it'll kick back. That's how you do it. Setelah selesai memotong beberapa pohon, Ellie bingung karena tidak menemukan Wyatt. Wyatt? Wyatt! Namun, begitu mendengar suara ketukan dari teater mini itu, Ellie mendekat dan menemukan Wyatt yang sengaja bersembunyi di dalam situ. What are you doing? You scared me. This is how I want to be buried. Leave me for the birds. Di kala senggang, karena Wyatt tidak bisa bermain HP karena tidak ada sinyal, remaja laki-laki itu memilih menaiki kano di rawa dekat jembatan kecil sendirian. Namun, dia malah melihat makhluk yang berpenampilan seperti burung gagak. Singkat cerita, Ellie menemukan Wyatt sudah terbaring di pinggir rawa karena habis tenggelam tanpa sebab yang jelas. Dan saat memeluk Wyatt, Ellie malah teringat akan bayinya yang sudah meninggal. Kakek Randolph yang tahu akan hal itu pun bertemu dengan Ellie dan menyuruh Wyatt untuk menjauhi kano yang sempat digunakan. Namun entah kenapa si kakek Randolph memanggil Wyatt dengan nama Edward. Edward stays away from that canoe. Is that understood? Sekalian saja karena sudah bertemu, Ellie menanyakan perihal kenapa sang kakek memperkerjakannya. Ellie bertanya-tanya kenapa sang kakek tidak menyuruh pekerja yang memiliki mesin lebih canggih dan efisien. Namun kakek Randolph menjawab dengan alasan jika pekerjanya yang bernama Murray lah yang memilih Ellie. Lalu Ellie bertanya lagi, kenapa pohon-pohon yang ditebang adalah pohon yang masih sehat, bukan pohon yang sudah tua, dan jika ingin kayu bakar, kakek Randolph masih punya banyak kayu bakar. Randolph pun menjawab bahwa dia sering berjalan ke tempat itu. Namun kadang dia mengalami disorientasi dan lupa akan jalan pulang. Akhirnya Ellie bertanya lagi tentang kebenaran dari tempat teater tadi. Sang kakek menjawab jika itu adalah teater semasa sang kakek masih menjadi anak-anak dulu. Children's theater. Happier days. Malam harinya, Wyatt bermimpi buruk dan berteriak seolah meminta dikeluarkan. Sang ibu pun mendatangi dan menenangkannya. Pagi harinya, Ellie dan Wyatt lanjut menuju ke hutan untuk menebang pohon. Namun saat Wyatt menggunakan headset kedap suara, dia malah mendengar suara nyanyian anak-anak dilanjut dengan teriakan ngeri dari anak-anak tersebut. Setelah berselisih sedikit tentang kematian Rachel alias bayinya Eli, Ellie menyuruh Wyatt untuk membawa potongan-potongan kayu itu ke rumah. Namun di perjalanan, sebuah kano yang terbalik menghalangi jalan. Wyatt turun dari mobil, namun malah melihat sesosok yang menyeramkan. Hal itu membuat Wyatt ketakutan, kemudian kabur berbalik arah.
Setelahnya, karena sering mendapat kejadian aneh di tempat itu, Ellie pun menemui Randolph, menyuruhnya untuk memperkerjakan tukang kayu yang lebih profesional saja. Namun, Randolph tidak mau karena ia sudah membayar lunas Ellie. I could have that as we go. You've already been paid. Look, Ellie pun protes karena mengalami hal ganjil. Ia menceritakan bahwa ada yang menendang bagasi pondoknya, dan Randolph bilang jika itu mungkin saja Wyatt. Namun Ellie tak langsung percaya karena selama ini baginya Wyatt tidak pernah berbohong. Randolph pun menyuruh Ellie memasuki rumah, mengatakan jika Wyatt memasuki rumahnya dengan sebuah bukti pisau lipat pemberian Eli yang ditemukan di ruang tamu rumah kakek Randolph. Where did you find this? Dari situlah Ellie baru tahu jika Wyatt berbohong kepadanya. Randolph menyuruh Ellie untuk mengatur Wyatt karena kalau tidak, dia akan menjadi seorang pembangkang seperti saudaranya Randolph yang bernama Victor. Like my brother Victor. Ada apa dengan Victor? Siapakah dia? Nanti kita akan bahas. Sebelum beranjak pergi, Ellie menanyakan perihal Randolph yang sering salah menyebut nama anaknya menjadi Edward. Dan Edward Yesterday adalah you nama called my kakek son Ellie. Edward. That was my grandfather's name. Randolph hanya bilang bahwa dia tidak tahu. Thank you for the knife. I'll see myself out. Malam hari, Ellie memarahi Wyatt karena telah berbohong padanya. Have you been inside Mr. Randolph's house? Tapi Wyatt bilang dia sama sekali tidak masuk ke rumah Randolph. Go in there. Stop it. Dan malah bilang jika makhluk berbentuk burung gagaklah yang telah masuk ke rumah. Ellie tidak percaya dan menyuruh Wyatt keluar untuk memperbaiki lubang di bagasi. The Raven. It's the same one. Enough! I want you to fix that door before you go to bed. I didn't do that. I don't care. Just fix it. Wyatt pun keluar, namun malah menuju ke sebuah tumpukan kayu. Di sana ada sebuah makhluk berbentuk burung gagak yang meminta bantuan Wyatt entah untuk tujuan apa. Please, help me. How? I can't walk. I can't feel my legs. Tell me what I'm supposed to do. A baby doesn't just die. I knew you could do it. What do you want from me? Your hands. Your courage. Wyatt, I'm dying. Di kemudian hari, saat Ellie sedang mengurus potongan kayu di ruang bawah tanah rumah kakek Randolph, dia menemukan sesuatu tentang kebenaran di balik mansion itu. Akhirnya, ia pulang ke pondok untuk mencari Wyatt. Di satu sisi, Randolph seolah dibayangi sesuatu, dan saat bertemu dengan Wyatt di rumahnya, dengan ketakutan, ia mengusir Wyatt, menyuruhnya segera pergi dari tempat itu bersama sang ibu. get out of here. Get your mother, pack your trunk, and go. Get out!
Ellie akhirnya berkemas menjalankan mobil untuk mencari Wyatt. Namun saat bertemu dengan Wyatt, remaja itu menunjukkan sikap aneh dan tak mau diajak Ellie untuk meninggalkan tempat itu. No. Truck. Now! Wyatt! Fuck! I just Di want malam my son hari, back. Ellie mendatangi Randolph meminta bantuan agar anaknya mau kembali karena dia sudah tidak mau berurusan dengan tempat itu lagi. Ia tak mau tahu tentang kejadian di masa lalu yang menimpa tempat itu. Namun kemudian Randolph memberikan sebuah foto saat dirinya masih muda bersama seorang lelaki yang sangat looks just mirip like dengan Wyatt. My older brother Victor and me. He's the one in the vest. Randolph bilang jika pria yang mirip dengan Wyatt itu adalah Victor. Crest. Tato pohon di tangan Ellie, juga pisau lipat bergambar pohon, itu adalah simbol jika ternyata Ellie adalah garis keturunan Edward Grumman, yang ternyata adalah sepupu Edward dari kakek Randolph. My first cousin. Pada akhirnya, Randolph pun menceritakan semuanya. My parents were dealt a Dulu privileged orang hand, tuanya adults mengasuh as police. beberapa anak yatim piatu, namun ada satu anak dengan hati bengis yang berbeda. Anak itu adalah Victor. It was always something. I once heard my mother say that he came out of the womb with a Victor knife dengan in his sengaja boot. membunuh anak-anak yatim itu dengan memalsukan kejadian seolah-olah itu adalah kecelakaan. Bahkan, Victor dengan tanpa berdosa memamerkan aksinya itu kepada Randolph muda dan mengatakan jika para anak yatim yang ia sebut dengan nama anak kudis terlantar tidak akan dirindukan oleh siapapun meskipun mereka meninggal. Victor mengancam akan membunuh Randolph jika Randolph membeberkan rahasia Victor dan Randolph pun menurutinya. Ellie bertanya, apa yang terjadi kepada Victor? Randolph bilang jika ia menyuruh Victor untuk menemuinya di jembatan. Ellie langsung tahu arahnya kemana dan langsung menebak jika Randolph membunuh Victor. Randolph bilang jika ia hanya mendorong Victor, batu yang membuat Victor pingsan dan airlah yang menyelesaikan sisanya. Did the rest. Polisi bilang jika Victor mati karena melompat dari jembatan dan Randolph dengan sarkas bilang jika ia tidak bisa mengelak dengan apa yang sudah dikatakan dari kepolisian. Beruntung, Ellie bisa menemukan anaknya Wyatt lagi saat itu. Namun Wyatt bilang jika dia dikejar oleh makhluk berbaju burung gagak dan menyuruh Wyatt untuk membunuh semua yang entah siapa maksudnya. He made me do it. He said I had to kill it. I had to kill them all. Namun, Ellie lagi-lagi harus mengejar anaknya yang kabur. Setelah mendapati keberadaan Wyatt, Ellie tanpa sadar menampar anak itu karena seolah sedang dirasuki oleh Victor. Tanpa diduga, mereka sepertinya sedang terkepung oleh hantu dari anak-anak yang Victor bunuh di masa lalu. Kemudian, Ellie menarik Wyatt untuk pergi dari kepungan anak-anak itu. Sang kakek Randolph mengeluarkan baju-baju teater yang pernah digunakan anak-anak yatim itu di masa lampau. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi kepada para arwah itu, bahkan ia rela mati berharap para arwah itu tidak akan mencelakai Wyatt yang sangat mirip dengan Victor. And the voice not Victor. Namun, para arwah itu menyuruh Randolph untuk membunuh Wyatt karena sebentar lagi Wyatt akan menjadi Victor. He's not Victor.
Pagi harinya, Ellie dan Wyatt masih berada di pondok, namun saat mengecek kamar mandi, Ellie diperlihatkan oleh sesosok Victor yang berpenampilan seperti gagak. Dan saat itu juga, kamar mandi dikunci oleh Wyatt. Dengan segera Wyatt pergi ke rumah Randolph dengan membawa alat sejenis chainsaw. Di sisi lain, Randolph pun sudah setuju untuk menghabisi Victor di dalam diri Wyatt atas suruhan para arwah anak yatim. Randolph bilang kalau Victor harus menebus dosanya. You jumped from the bridge. You murdered 7 innocent children. I've atoned for my sin. Wyatt pun memasuki kamar Randolph. Saat hendak membunuh sosok Randolph yang terlihat berselimut di kasur, Wyatt gagal karena ternyata itu adalah semacam tipuan yang dibuat oleh para arwah anak yatim. Malam harinya, Randolph duduk di kolam renang seolah sudah tahu jika Wyatt akan datang. Wyatt yang sedang dirasuki oleh Victor pun datang. Dengan santai, Randolph mengejek kelakuan Victor semasa hidup yang mana suka menyiksa hewan, membunuh anak-anak yatim dengan gas beracun, dan juga tentang di mana Victor tidak diperhatikan oleh orang tua Randolph yang biasanya memberikan cinta kepada para anak yatim. Wyatt yang sedang dirasuki itu mendekat dan Randolph menyuruh arwah Victor untuk melepaskan Wyatt yang tidak ada sangkut pautnya. Namun, Wyatt yang sedang kerasukan pun malah mencekik Randolph. Randolph bilang kalau dia merindukan Victor, Victor pun melepaskan cengkramannya. Namun ternyata itu hanya trik yang dimainkan Randolph untuk mengelabui arwah Victor. Ternyata badan Randolph sudah dilingkari dengan pemberat. Buru-buru, Randolph menarik badan Wyatt untuk tenggelam bersamanya di kolam renang untuk mati bersama. Untung saja Ellie segera datang menyelamatkan Wyatt dan membiarkan Randolph tenggelam di kolam sendirian. Ellie segera membawa Wyatt kembali ke pondok, menyuruhnya untuk berkemas. Namun, saat Ellie pergi ke kamar Wyatt, yang dipanggilnya adalah arwah yang menirukan suara Wyatt. Wyatt? I'm practicing. What? Practicing. Practicing what? To stop. Starting to stop. Like you always told me to do. Back alone will knock you off your balance. The goddamn chain moves at 85 miles per hour. You know what kind of damage that'll do to your leg? Do you have any goddamn idea what kind of damage that'll do to your leg? Ellie pergi ke rumah Randolph lagi untuk mencari Wyatt. Namun, saat memasuki rumah, ia malah menemukan bayinya yang dulu sudah meninggal. Ellie menggendongnya dengan terharu, namun kemudian Wyatt yang dirasuki Victor datang, menusuk bayi hayalan itu hingga berubah menjadi ranting. Ellie yang sedih berteriak histeris, namun itu membuat Wyatt kembali sadar. Wyatt pun lari meninggalkan Ellie, membuat wanita itu akhirnya menyusul anaknya masuk ke sebuah ruangan yang mirip dengan kamar bayinya dulu. Di lemari, Wyatt nampak berteriak minta tolong. Ellie segera membuka lemari itu, dan nampaklah tumpukan kayu dengan Wyatt di belakangnya berteriak untuk diselamatkan. Namun, karena sulit untuk menghilangkan bongkahan kayu itu, Wyatt pun seolah tertarik entah kemana oleh sesuatu. Ellie yang frustasi segera mengecek keadaan di dalam bongkahan kayu itu. Dan dia menemukan ruangan yang seolah terbuat dari ranting-ranting kayu. Lalu tiba-tiba terdengarlah suara dari Wyatt yang membuat pengakuan kalau selama ini Rachel meninggal karena tak sengaja terhimpit olehnya saat ia tidur bersama Rachel di sofa. I picked her up from the crib because she was crying. I thought she'd settle if I just held her on the couch for a little while. Watched her fall asleep. It was so peaceful. You fell asleep too. When I woke up,
She was pinned under my arm against the back of the couch. It was blue and she wouldn't move. I'm sorry. Wyatt terlihat menyesal meminta maaf. Sang ibu pun segera mendorong bongkahan-bongkahan kayu itu dengan sekuat tenaga. Kemudian berhasil mengeluarkan Wyatt dari dalam situ. Jadi selama ini Wyatt berbohong tentang kematian Rachel, namun sang ibu memaafkan karena itu terjadi secara tidak sengaja. Yang terpenting adalah pengakuan kebenaran dari Wyatt selama ini. Canadian Columba. Beberapa hari kemudian, Wyatt dan Ellie datang lagi ke tempat itu dengan rumah Randolph yang sudah dihancurkan atas permintaan Ellie. Namun kemudian, Wyatt menemukan sebuah cermin. Ellie pun menyuruh Wyatt untuk memfotokan dirinya sambil membawa cermin. Setelahnya, Ellie menghancurkan cermin itu seolah sebagai simbol jika ia sudah benar-benar mengikhlaskan kepergian anak bayinya.